saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Nama Ibu Reka. Boleh disebut Bu tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahirnya 9 Desember 98. Ibu kesini keluhannya apa? Batuk, terus pilek, terus sesak, agak sesak gitu ya. Ini Ibu bawa hasil apa ya Bu? Ini hasil positif saya. Oh Ibu ini ya positif COVID ya? Oke. Boleh dipinjam tangannya Ibu, kita ukur dulu saturasi oksigen dalam tubuhnya ya. Tujuannya ini mengetahui kadar oksigen dalam tubuhnya berapa, normal atau tidaknya ya. Sesak sama batuknya sudah berapa lama? Sudah 5 hari. Sudah 5 hari. Sebelumnya keluarga ada yang terkena paparan COVID atau hanya Ibu saja? Nggak ada sih sus. Nggak ada. Iya. Sebelumnya ada riwayat sakit asma? Nggak ada juga. Nggak. Ibu lagi hamil ya? Iya. Berapa minggu? Kita ukur suhu juga ya. Dekat itu nanti. 36 minggu. 36 minggu sus. Oke. Ibu ada keluhan pendarahan atau nyeri perut? Enggak sih. Nggak ada. Nah, ini normal ya saturasinya ya 98, nantinya juga bagus. Nanti kita sambil TMI. Sebelumnya Ibu sudah mengkonsumsi obat apa? Enggak. Tidak ada Enggak. obat, belum ada yang konsumsi ya? Belum. Suhunya juga normal ya? Iya. Sebelumnya Ibu ada riwayat darah tinggi nggak? Tidak ada sus. Nggak ada riwayat darah tinggi ya? Iya. Oke, kita tensi dulu. Tadi malam ke tidurnya nyenyak? Ada nggak nyenyak sih suster karena ada batuknya. Sama ngadnya ya? Iya. Tensinya 100/70 ya. Iya sih. Ya. Nanti habis ini ketemu dokter. Setelah ketemu dokter baru nanti dibawa billingnya ke depan ya. Iya suster. Sudah ya Bu dari dokternya ya. Sudah Oke. bisa. Nanti Ibu tinggal nebus obatnya aja ya sama pasir. Tapi sebelum pulang saya ingin memberitahu dulu. Ibu kan baru 4 hari terkena COVID-nya, jadi nanti Ibu selama di rumah harus isolasi 12 hari. Ibu tidak boleh kemana-mana, berpergian jauh, kecuali Ibu setiap pagi harus rutin berjemur ya. Dari jam 9 sampai jam 10 pagi itu udah bagus banget mataharinya. Terus kalau misalkan nanti Ibu makin sesak, Ibu nggak boleh panik, Ibu langsung bawa ke Ibu langsung melarikan diri aja langsung ke rumah sakit terdekat. Ya kalau nanti Ibu panik, anaknya biar aman juga di dalam kandungannya. Ibu rutin minum obat, vitaminnya, jangan lupa asam folatnya juga. Terus kalau misalkan nanti ada keluarga yang belum terkena COVID, nggak boleh deket-deket dulu ya. Makannya nggak ada pantangan, makannya harus banyak, minum pun harus banyak ya. Dia mau lagi ditanyain? Nggak ada suster. Nggak ada. Ya udah itu aja dari saya. Nanti kalau ada apa-apa boleh langsung ke rumah sakit aja ya. Tinggal Terima dibawa ke kasih, apotek Suster. tanam pasir aja ya. Iya, terima kasih. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan.
Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman.